Sahabat-sahabat semua, itulah dia tadi firman Tuhan yang udah kita dengar. Yesus berjalan di atas air. Apa di sini yang mau kita ambil? Pesan apa yang mau kita ambil di sini? Bahwa Yesus berkuasa atas apapun. Pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu menyeberang Danau Galilea, namun terjadilah badai, angin badai. Mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus menyusul mereka berjalan di atas air. Kemudian mereka ketakutan. Mereka berpikir bahwa Yesus itu hantu. Luar biasa. Padahal mereka udah bersama-sama dengan Yesus selama ini. Mereka berpikir itu hantu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus segera berbicara pada Yesus, Tuhan, jikalau itu memang Engkau, biarlah aku datang kepadamu. Lalu kata Tuhan Yesus, datanglah. Petrus berani melangkah. Dia datang kepada Tuhan menyeberangi air itu. Dan dia sempat berhasil. Namun di tengah-tengah perjalanan dia merasakan badai, dia merasakan ketakutan. Dia sempat matanya tertuju kepada Yesus sehingga dia mengalami perkara yang ajaib. Yaitu dia menyeberangi air. Namun begitu muncul angin, dia ketakutan. Ini sebenarnya mengisyaratkan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang lemah, seperti yang dikatakan Tuhan, roh penurut tetapi daging yang lemah. Di dalam roh kita pengen semangat, pengen mentaati firman Tuhan, melihat dan memandang pada Yesus, sehingga kita berhasil melalui ujian demi ujian yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, berhasil melalui rintangan demi rintangan, karena kita memandang pada Yesus, karena kita menaatinya. Namun di suatu ketika muncullah ujian-ujian atau bahkan cobaan yang kita lalui, yang membuat kita ragu akan kuasanya. Sama seperti Petrus tadi, muncul angin, tiupan angin padanya membuat dia ragu dan dia mulai tenggelam karena keraguannya itu. Namun karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus menangkapnya kembali dan dia kembali berhasil berdiri di atas air tersebut dan bersama-sama dengan Yesus masuk naik ke dalam perahu kembali. Walaupun Tuhan Yesus menegur kepada mereka semua, hai kamu orang kurang percaya, mengapa engkau ragu, mengapa engkau takut? Lalu danau itu pun menjadi tenang dan mereka menyembah Yesus. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah, mereka katakan. Luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan kita tadi, kembali lagi ke sama seperti Petrus. Di awal kelebihan Petrus ini dibanding daripada murid-muridnya, dia beriman, dia percaya, makanya dia mengalami perkara-perkara yang ajaib. Maka dia sempat dia menyeberangi air yang istilahnya kalau di luar logika, di luar nalar yang sehat itu tidak bisa, pasti tenggelam. Tapi dia bisa melaluinya. Namun di tengah perjalanan akhirnya dia akan tenggelam. Inilah saudara-saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita sering merasakan, wow, sakit penyakit, kondisi keuangan, kondisi apapun itu ujian, mengenai istilahnya relasi,
dengan keluarga, dengan apalah, membuat ragu, kekecewaan, sakit hati, putus asa, semua apapun itu mengenai perekonomian membuat kita semakin ragu dan membuat kita tenggelam. Namun apa yang mau diajarkan di sini, tetaplah fokus kepada gembala kita, kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangan-tantangan yang ada, tetaplah fokus. Dan kalaupun istilah kata kita udah mulai di titik maksimal kekuatan kita, berserulah pada Tuhan Yesus. Berserulah, maka Dia akan menolong, akan memulihkan kembali iman dan kehidupan kita. Ya saudara-saudaraku, pada hari ini apapun yang menjadi pergumulan Anda, apapun yang menjadi tantangan kehidupan Anda, jangan pernah putus asa. Cari Tuhan dan fokus kepada Sang Gembala. Pada hari ini Tuhan mengetuk pintu hati pikiranmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi isi hatimu pada hari ini, datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, berseru pada Tuhan Yesus agar Dia bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan Dia dan kita semua akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Apapun itu. Ada banyak sekali orang-orang, kesaksian-kesaksian orang-orang hebat di dunia ini. Bukan hanya orang-orang hebat, tapi bukan orang-orang hebat dalam prestasi, tetapi orang-orang hebat di dalam iman. Mereka mengalami perkara-perkara yang ajaib karena mereka beriman dan taat. Mungkin murid-murid lain beriman, percaya pada Yesus, tapi mereka tidak taat. Hanya Petrus yang mau mendatangi Yesus, percaya, walaupun pada akhirnya dia sempat mau tenggelam, tapi dia yang mau melangkah. Hanya orang yang mau taat dan mau siap melangkah, dia akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dan hanya Petrus yang tercatat di dalam Alkitab yang sempat merasakan berjalan di atas air dibanding murid-murid yang lain, karena dia selain beriman taat. Walaupun dia sebagai manusia biasa sempat dia mulai tenggelam. Itu juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Apapun itu. Ya saudara-saudaraku, apapun pada hari ini. Apapun pada hari ini Roh Kudus siap untuk melepas belenggu-belenggu apapun di dalam hidup Anda. Belenggu-belenggu apapun yang membuat fokus Anda kepada Tuhan Yesus itu terganggu. Apapun itu. Belenggu dosa. Belenggu kepahitan. Belenggu dendam. Belenggu kecanduan. Apapun itu pada hari ini Tuhan Yesus ingin memulihkan kehidupan Anda. Panggil namanya, berseru padanya, dan mari berkumpul bersama-sama orang percaya dan saling mendoakan, saling mengakui dosa-dosa kita. Oke sahabat-sahabat semua, pada hari ini siapapun Anda, saya mengajak pada Anda untuk mengikuti doa-doa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Ikuti doa ini di dalam hati dan pikiran Anda, dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini saya mengakui segala dosa saya. Ampunilah segala dosa saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati dan pikiran saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau Tuhan menuntun kehidupan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Ya sahabat-sahabat semua, saya percaya ketika Anda dengan mulut dan dengan kesungguhan hati Anda mengakui segala keberdosaan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup Anda, maka Anda menjadi pribadi yang sudah lahir baru dan teruslah belajar mengenai firman Tuhan, bersekutu dan menaati apa yang menjadi kehendaknya di kehidupan Anda, maka perkara yang ajaib akan Anda terima, akan Anda alami hari demi hari, sebagaimana seperti si Petrus tadi mengalami perkara-perkara ajaib karena iman dan ketaatannya. Bukan hanya iman, tapi iman dan ketaatannya. Dan teruslah berfokus pada Tuhan. Kita bisa belajar dari kesalahan Petrus. Ketika dia ragu, maka dia jatuh. Maka kita sedapat mungkin jangan ragu. Kita bisa belajar. Kita bukan hanya belajar dari kebaikan murid-murid Tuhan, tapi dari keburukannya pun kita bisa belajar. Dari kelemahannya kita bisa belajar supaya kita juga mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang lebih luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada murid-murid Yesus. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah buat hari ini, dan silahkan kepada sahabat-sahabat semua untuk terus memberitakan kabar baik dan terus bersama-sama kita menyatakan kasih kemuliaan Tuhan melalui prestasi, melalui kehidupan, melalui hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom.